Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang muharramat istahanna biha katsirun minan nas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki halaman ke-31 tentang yaitu bab ar-riba, tentang masalah riba. Dan itu kita sudah selesai, alhamdulillah. Maka pembahasan selanjutnya adalah tentang katmu uyubil sil'ah wa ikfa'uha inda bai'iha. Itu tentang menyembunyikan aib barang dagangan dan menyembunyikan tatkala menjualnya. Menyembunyikan aib barang dagangan dan menyembunyikan tatkala menjualnya. Nah, ini adalah perkara yang termasuk dosa besar. Perkara yang ini termasuk perkara yang diharamkan tapi banyak dilakukan oleh manusia. Itulah sebabnya sampai diterangkan di sini bahasanya marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala subrah ta'amin. Bahasanya pernah Rasulullah SAW itu melewati satu tumpukan makanan, satu gunduk makanan, fa'adkhala yadahu fiha, kemudian Rasul pun memasukkan tangan ke dalam tumpukan tersebut. Jadi Rasul itu pernah melewati
seorang pedagang yang kemudian Rasulullah SAW itu melihat ada tumpukan makanan. Di dalam keterangan hadisnya itu tumpukan tamar, kurma. Lalu kemudian beliau pun memasukkan tangan ke dalam tumpukan tamar tersebut. Kemudian dikatakan panalat asabi'uhu balalan. Maka kemudian tangan beliau, jari-jari beliau itu menyentuh itu barang yang basah. Menyentuh buah kurma yang basah. Ditumpukan dari atas kering. Lalu begitu tangan dimasukkan ternyata basah. Jadi anak ingat ada suatu saat ya ketika kami beli gula. Gula itu kelilingnya Masya Allah bagus. Begitu di dalamnya ternyata gula merah itu hancur semua. Ya. Ini kejadian ternyata di zaman Rasul. Ketika Rasul melewati tumpukan barang. Kemudian belum masukkan tangannya. Dan belum menyentuh. Itu barang yang basah. Di dalam tumpukan tersebut. Belum mengatakan mahada ya sahibat ta'am. Maka Rasul mengatakan, apa ini wahai pemilik makanan? Apa ini? Kenapa di luarnya kering, di dalamnya kok terasa basah? Kenapa di luarnya kok bagus, di dalamnya kok terasa lembek? Maka dia berkata, asabatku sama ya Rasulullah. Dia mengatakan, terkena hujan ya Rasulullah. As-sama di sini maknanya adalah al-matar. Terkena hujan ya Rasul. Jadi barang ini kena hujan, akhirnya basah. Di dalam tumpukan tersebut, di luarnya kering, di dalamnya basah. Lalu kemudian beliau bersabda, apana ja'antahu fawqa ta'am kayyarakun nas. Lalu kemudian Rasul berkata, mengapa engkau tidak menjadikannya di atas? Di atas makanan yang lain, sehingga manusia bisa melihatnya. Kenapa barang yang basah tersebut kau simpan di paling bawah? Kenapa kau simpan di dalam tumpukan sehingga orang tidak tahu kalau barang di dalamnya adalah basah? Jadi kalau ketika kering, di atasnya tiba-tiba dalamnya basah itu kan minimal memberatkan timbangan. Itu minimal. Minimal memberatkan timbangan. Di kami saja Pak, kalau jual gabah, itu gabah basah dengan gabah kering itu beda harganya. Kan begitu kan? Ini kurma basah dengan kurma kering. Yang satu itu ada mengandung kadar air yang tinggi, yang satu mengandung kadar air yang sedikit. Tentu harganya berbeda. Kenapa dicampurkan? Kadang kita pun dapati ada jual beras misalkan. Ini beras KW1, KW2, KW3. Ya, ketika beli barang, kemudian misalkan beli beras KW1-nya 1 kintal, KW2-nya kemudian setengah kintal, KW3-nya seperempat kintal. Diaduk, dijual KW1. Ini pun penipuan. Ini harga kering dengan harga basah disatukan. Nah yang seperti ini makanya Rasul mengatakan dengan kalimat yang cukup bijak. Kata Rasul SAW, afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarakun nas. Mengapa engkau tidak menjadikan dia itu di atas makanan? Sehingga kemudian manusia itu bisa melihatnya. Tahu kalau ini adalah basah, tahu yang ini adalah kering. Lalu kemudian dikatakan, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang dia menipu, maka dia bukan golongan kami. Rasul mengatakannya ghosh. Ghosh itu nipu. Orang Cirebon ngegos, awas di ghost ya. Ghost itu penipuan. Siapa yang menipu, ditampakkan yang bagusnya, ditampakkan barang yang keringnya. Yang basahnya dibiarkan di dalam atau di bawah tumpukan. Kemudian dia menjual dengan harga kering. Maka Rasul mengatakan, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Masya Allah ya, kalau kita lihat ini, alangkah indahnya Islam. Makanya seorang muslim itu, saya seringkali mengatakan rezeki kita itu bukan di tempat jualan, bukan di tempat kerja, bukan di kantor, bukan di tempat pertanian, bukan di mana-mana. Tapi rezeki kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kita bekerja itu hanyalah wasilah. Kita berdagang itu hanyalah wasilah. Rezeki sudah ditentukan. Kita hanya dituntut apakah kita mencari rezeki dengan cara yang halal atau haram. Itu saja. Seandainya kita mati-matian menipu orang, kalau Allah tentukan rezekinya segitu ya segitu. Sering anak sampaikan berulang kali ketika berkaitan tentang konsep rezeki. Kalau Allah takdirkan kita hari ini dapat 100.000. Kita mencuri pun kita dapat 100.000. Kalau kita kemudian jualan cendol pun ya dapat 100.000. Hatta kita ngebeca ya 100.000. Akan tetapi yang dinilai adalah jalannya. Yang dinilai adalah apa? Jalannya. Karena Islam itu banyak bicara tentang jalan, ikhwah. Bukan hanya bicara tentang hasil, tapi bicara tentang jalan. Makanya salah satu kalimat yang indah ketika Fadilatus Dr. Ibrahim Soleh Al-Khudair ditanya tentang makiyah as-syariatul Islamiyah. Apa itu syariat Islam? Beliau mengatakan at-tariqah allati ja'alaha Allahu dinan li nabiyyi wa li ummatihi. Beliau mengatakan syariat Islam itu adalah jalan yang Allah jadikan jalan-jalan tersebut sebagai agama bagi Nabi dan umatnya. Maka dalam kalimat beliau itu ada beberapa kesimpulan yang kita petik. Pertama, syariat itu berisi tentang jalan. Makanya yang dinilai di dalam Islam adalah jalannya. Anda sodako, bukan masalah Anda sodakonya, tapi jalan Anda bersodako. Uang apa yang Anda gunakan halal atau haram. Itu yang dinilai. Bukan masalah sodakonya, Anda sodako 1M, 2M. Itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah uang yang Anda sodakokan itu uang halal atau haram. Itu kan masalahnya. Jalannya. Anda sholat. Sholat isya 4 rakaat, tapi bagaimana tata cara Anda, kaifiat Anda sholat. Ini prinsip yang indah, Masya Allah. Islam itu menilainya adalah jalan. Itulah sebabnya kenapa seorang mujtahid ketika mereka beristihad, kemudian keliru tetap diberikan pahala. Pahala 1 karena istihadnya. Adapun kalau benar 2. Pahala istihad dan juga pahala benarnya. Makanya orang itu ketika beribadah, maka dia dinilai apakah di atas ilmu atau tidak. Bukan masalah apakah di ibadah atau tidak, bukan. Ibadahnya di atas ilmu atau tidak. Jadi cara yang dituntut di dalam Islam tersebut. Begitu pula ketika kita ini sekarang, misalkan jual beli, caranya ikhwan. Caranya. Kita nyari rezeki. Rezeki sudah Allah takdirkan. Kita hanya mencari jalannya agar memperoleh rezeki tersebut. Dengan cara yang baik tetap dapat segitu. Dengan cara yang buruk pun tetap dapat segitu. Itu rezeki sudah jelas. Lalu kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa kasir minal ba'ah al-yawma. Dan kebanyakan dari para penjual pada hari ini. Mimman la yakhafullah. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak para pedagang zaman sekarang ini mereka semangat berjualan, mereka semangat berdagang, tapi mereka tidak takut dengan Allah. Tata cara mereka berniaga, tata cara mereka berdagang itu tidak memperhatikan apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak. Makanya banyak di antara kaum muslimin ketika mereka ini usaha, yang penting usaha. Tapi mereka tidak pernah belajar tentang hukum-hukum usaha di dalam Islam. Banyak cara-cara yang kadang keliru. Apalagi kalau banyak yang main di dunia online. Hati-hati itu. Karena banyak sistem-sistem yang kita tidak paham. Sedangkan ketika kita ini terjun ke satu masalah, ke satu sistem, maka kita harus pahami sistem tersebut. Karena kalau tidak dipahami, khawatir banyak sekali goror. Di sana ya, ketidakjelasan akan. Dari kemarin yang banyak terjadi, ketika disampaikan bayar seikhlasnya. Ini kemarin rame juga, sempat rame. Bayar seikhlasnya itu bagaimana, boleh apa tidak? Ya, kita beli barang, bayar seikhlasnya. Makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kira-kira boleh apa tidak? Ya, boleh apa tidak? Kan gitu kan? Maka di sana bayar seikhlasnya. Kelihatannya seperti orang menolong. Masya Allah, bagus. Bayar seikhlasnya. Tapi ternyata bukan masalah Anda menolong kemudian bayar seikhlasnya.
Itu dalam rangka niatnya baik, karena amal itu bukan hanya sekedar niat, tapi caranya. Bukan hanya sekedar niatnya ikhlas, tapi juga caranya. Itu adalah al-mutaba'atu li Rasulillah. Mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya ittiba. Kalau bayar seikhlasnya itu akadnya nggak jelas, ikhwan, gharar namanya. Apalagi ketika dia bayar seikhlasnya itu di sana dalam satu akad itu ada banyak akad. Padahal Rasul itu melarang adanya dua penjualan dalam satu penjualan. Karena bisa jadi kita makan ini bisa jadi harganya 20.000, 30.000, 40.000, bahkan lebih dari dua akad nantinya. Tapi kita sekarang banyak orang niatnya baik, akan tetapi kemudian salah di dalam penerapannya. Ya, Masya Allah, ini banyak terjadi, ikhwah. Ini akibat banyak kesalahan. Mereka orang yang berniaga karena mereka tidak membekali dengan ilmu. Padahal Al-Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Termasuk di dalam berniaga kita butuh dengan ilmu. Tanpa ilmu kita akan banyak terjatuh. Terjatuh kalau tidak di dalam dosa minimal kena subhat. Lalu kemudian dikatakan yu'awilu ikhfa'al aib biwad'il lasyiq alih. Di antaranya ada orang yang dia melakukan penyembunyian aib dengan meletakkan lasyiq alaihi. Meletakkan lem. Tahu barangnya patah di lem. Lalu dicat. Jual kursi. Patah kursi itu. Kemudian dia sengaja dilem. Dicat. Jual mobil. Didempul. Biar orang nggak tahu bahasanya ini bekas tabrakan, ini bekas apa. Ditutup dia. Dijual, lihat bodinya mulus, catnya mulus, bagus. Masya Allah. Terus dijamin lah barangnya bagus. Padahal isinya tambalan semua. Kalau sudah tutup cat kan orang awam tidak paham. Kecuali orang-orang yang dia paham tentang masalah mobil. Mungkin dia lebih paham. Ditutupin semuanya. Au ja'alnaku fi asfana sunduk. Atau dikatakan, atau dia menjadikannya fi asfali sundukil bidha'ah. Atau dia kemudian menjadikannya berada di bawah ya kotak dari barang-barang jualannya. Yang lainnya bagus. Di bawah kotaknya wadah baskom. Di bawah baskomnya ternyata yang buruk. Sering kita dapatkan ketika kita jalan-jalan biasanya di mobil bus ya. Ayo ini jeruk manis dicoba, manis betul. Begitu kemudian sudah bawa pulang, ikhwan beli 2 kilo. Sampai rumah Masya Allah. Yang manisnya 2, yang asamnya sisanya. Ini berkali-kali kejadian seperti itu. Salak manis-manis dibawa ke rumah jadi sepet. Ya, masa kudu kita habiskan di mobil sekaligus? Kan tidak mungkin. Ya. Ini luar biasa. Ikhwan. Zaman sekarang ini banyak zaman-zaman ketika orang menutupi aib. Kejadian beberapa waktu yang lalu sahabat saya sendiri itu beli motor second itu Matic. Ya. Begitu dicoba Pak, bagus dia. Bawa jalan jauh, ngebut. Tapi mengherankannya karena kami awam tentang mesin. Baru dibawa pulang, ternyata ada bunyi krotok-krotok. Begitu masuk ke bengkel, dibongkar semua. Ganti semuanya. Harganya memang miring. Akhirnya kitanya jadi ikutan miring dompetnya. Kenapa? Habis untuk mengganti onderdil. Karena keawaman kami. Akhirnya begitu kemudian dia percaya saja sudahlah. Terkadang kan kita sama orang yang ya sudahlah husnudon dengan sama muslim kan. Tapi ternyata husnudonnya disalahgunakan. Terkadang seperti itu. Anda bilang tidak semuanya. Terkadang. Manusiawi. Ya, banyak orang-orang yang kadang seperti itu. Atau kemudian istimali mawadi kimiaiyah. Wa nahwiha. Atau dia menggunakan barang-barang kimia atau benda-benda kimia. Untuk apa? Untuk menutupi cacatnya, untuk menutupi celaknya. Sengaja ditutupi dengan menggunakan materi-materi kimiawi. Apa saja nggak tahu kita namanya apa.
motor, mobil, alat elektronik, semuanya dibikin. Yang asalnya biasa menjadi seolah-olah bagus. Bodinya dipoles, suara mesinnya Masya Allah, enak. Ya, begitu kemudian dicoba sebentar enak, dibawa pulang rusak. Banyak kejadian seperti itu? Banyak. Banyak. Apalagi pernah kejadian di mobil angkot ada yang jual burung, Pak, tapi di dalam kresek kertas itu. Orang bawa pulang begitu kemudian yang jualnya turun, burungnya nggak bunyi-bunyi gitu. Ya. Padahal waktu dipegang orang yang jualnya bunyi terus. Bapak-bapak beli kemudian setelah turun yang jualnya turun. Pak, saya mau ke sana katanya dia. Turun dia. Itu turun di jalan. Kok diem aja? Memang burungnya ada. Dibuka ada tapi bunyinya yang nggak ada. Itu kadang heran katanya. Ya Allah, anam itu dengan apa tekniknya kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu adalah bagian dari menyembunyikan cacat. Bisa jadi burung ini nggak bisa apa? Nggak bisa bunyi. Kemudian dia menggunakan suara-suara tiruan, wallahu a'lam, kita nggak paham. Itu urusan mereka. Wa nahwiha, dan yang kemudian serupa dengannya. Tadharuhu, yang kemudian menampakkannya bimadharin hasanin, dengan madhar yang dengan tampakan yang bagus, dengan penampakan yang baik, seolah-olah ini baik. Lihat kemudian misalkan beli barang elektronik bagus, beli motor bagus, beli ini bagus, tampaknya bagus. Nggak ada cacatnya sama sekali. Ya. Au takhfi sautan aib, atau dia pun kemudian menyembunyikan yaitu suara aibnya. Misalkan asalnya suaranya kemeresak, kemudian dia gunakan alat sehingga tidak kemeresak. Dia beli radio, dia beli tip, dia beli misalkan apa sajalah. Begitu kemudian dibawa pulang ternyata ya. Setelah itu alladhi fil muharrik, yang berada di komponen penggeraknya. Kemudian fi awalil amri, pada awal urusannya, pada awal perkaranya. Fa idza adal mushtari bisil'ah, maka lam talbas an tatalaffa min qaribin. Maka kemudian di sana dikatakan apabila sang pembeli tersebut dia pulang dengan membawa barang dagangan tersebut, maka kemudian lam talbas, maka kemudian barang tersebut tidak bisa digunakan. An tatalaffa min qarib, dan kemudian dia pun menjadi rusak tidak lama kemudian. Dibawa pulang sama yang belinya, ternyata nggak bisa digunakan, ternyata rusak. Ada yang begitu? Banyak. Dan Anda pernah ngalami seperti itu? Pernah, ikhwah. Pernah ngalami, dicek bagus. Begitu dibawa pulang, qadarullah rusak. Ya kita tentu mengatakan qadarullah kan, karena memang itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qadarullah sudah. Ya sudah, mau apa lagi? Ya, qadarullah Allah sudah terjadi, ya mau apa lagi? Wa ba'dukum, dan kemudian di antara sebagian mereka yughayyiru tariq intiha salahiyah sil'ah, yaitu mereka merubah itu tanda expire date-nya. Ya, expire date. Ya, itu tanda intiha salahiyah sil'ah. Tanda expire date-nya. Bahasa kitanya expire date. Tanda masa berlakunya habis. Bahasa kitanya apa? Kadaluarsa. Akhir, ya, misalkan roti asalnya kadaluarsanya tanggal 15. Kemudian ditarik lagi, begitu sampai tanggal 15 dihapus, diganti tanggal 17. Ada yang begitu? Ya, ada saja. Akhirnya orang makan dan ternyata itu merusak kesehatan. Atau ada yang lainnya. Mau sekarang juga banyak kan, terkadang ada orang yang memalsukan expire date-nya. Jadi tanggal kadaluarsanya yang dipalsukan. Banyak terjadi seperti itu. Ya. Au yamna'ul mushtari min mu'ayyinah. Min mu'ayyinati sil'ah. Atau dia mencegah, melarang pembeli untuk apa? Yaitu untuk menggunakannya. Ya.
untuk meneliti barang dagangannya. Apa siha atau untuk menerangkannya. Begitu datang, ya boleh dicoba enggak? Udah nggak usah dicoba. Mencoba berarti membeli. Anda membeli, baru saya boleh dicoba. Kalau kemudian Anda tidak mau membeli, ya jangan dicoba. Terkadang ada yang begitu kan? Ada. Apalagi kalau kemudian di notanya dikasih ya, yang barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Jadi hak khiarnya nggak ada. Hak memilihnya itu tidak ada. Udah. Betul-betul sudah sekali beli ya sudah. Ya. Tajribiha atau tidak boleh mencobanya. Kemudian dikatakan wa kasiru mimman yabi'una as-sayarat. Dan juga kebanyakan dari orang yang membeli sayarat, yang membeli mobil-mobil. Wal alat dan juga alat-alat. La yubayyinun, maka dikatakan la yubayyinuna uyubaha. Mereka tidak menjelaskan aib-aibnya, tidak menjelaskan cacat-cacatnya. Mobil tidak dijelaskan mobil ini, misalkan nih mobil ini tuh pernah rusak ininya, enggak pernah dijelaskan. Cek, wah bagus, pokoknya bagus. Ya, ditanya ini tangan berapa? Wis tangan pertama, wis tangan pertama. Speedometernya lihat, oh ternyata KM-nya baru rendah, masih rendah. Ya, baru sekian kilometer. Nah, itu. Padahal mobil 10 tahun ternyata misalkan KM-nya baru belasan kilometer. Ya heran juga ya. Itu. Ada kemudian dirubah-rubah. Tidak dijelaskan. Wahada haramun. Dan ini adalah haram. Ini haram. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. Muslim itu saudara muslim yang lain. Wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayanahu. Maka tidak halal bagi seorang muslim dia menjual ya dari saudaranya satu penjualan yang di sana ada aib illa bayanahu lahu, melainkan dia harus menjelaskan padanya. Dia jual barang ada aibnya, kemudian dia tidak menjelaskannya. Tidak boleh, tidak halal. Tidak halal. Jadi kalau dia menjualnya, dia harus menjelaskan, ini loh barang saya ini begini. Ini begini, gini, gini, disebutkan. Ini Pak, baru kotaknya masih ada. Ya saya baru beli dari yang, pokoknya baru. Padahal barang itu sudah lama dia pakai. Atau mungkin dia dapat dari rongsok, kebetulan ada kardusnya. Dia katakan beli baru. Ya, banyak yang seperti itu. Banyak. Kemarin kejadian beli mati rumah itu, lampunya mati, nyari-nyari, kemudian kalau sudah agak malam ada yang jualan lampu merek yang kita nggak kenal karena butuh dibeli, baru dipakai 3 hari mati juga ternyata. Pas dilihat sama tukangnya, ini Ustadz ini sudah pada hitam-hitam ini lampu kayak begini tuh, udah hitam-hitam ini sebenarnya udah lama katanya tuh, karena kita nggak tahu ya. Padahal harusnya dijelaskan ini lampu, apakah jangan-jangan ini lampu daur ulang misalkan. Kita kan nggak paham. Ya, seperti orang jualan masakan kemudian tiba-tiba ditanya, ini baru. Jawabnya baru. Padahal kalau bahasa baru itu ikhwah, ya memang asli baru, masakan baru, dia baru masak, dia baru matang misalkan. Kalau kemudian masakan itu ternyata dicampur dengan yang lalu. Bikin ayam. Ayamnya ayam suwir. Ketika ditanya ini baru, ternyata apa ini ayam bekas kemarin, karena nggak habis kemudian dibikin masakan jadi ayam suwir, misalkan begitu. Ya memang dimasak ayam suwirnya baru, tapi ayamnya ayam kemarin. Ini banyak kejadian yang seperti itu. Jangan begitulah. Seorang muslim tidak layak seperti itu. Kalau ada aib, sampaikan. Ya. Yang pernah kejadian ketika saya itu membeli satu masakan, dia bilang, Pak yang ini jangan, ini sayur kemarin. Cuma saya angetin katanya itu. Ya, jangan, nggak apa-apa. Kalau kemarin misalkan masih layak makan nggak, layak konsumsi nggak? Ya masih layak sih, cuman ya
Ini diangetin. Kalau mau ya silakan, kalau enggak jangan. Kan itu enak kan kalau begitu kan? Akhirnya kita beli, Masya Allah. Enak. Ya, itu keberkahan ikhwah itu ada pada apa? Pada penjelasan atau kejujuran dari pedagang tersebut. Ya, rawah Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan Imam Majah, Ibnu Majah. Wa huwa fi sahihil Jami, dan itu ada pada kitab Sahihul Jami hadis yang ke-6705. Lalu kemudian dikatakan wa ba'dukum yazunu anaku yukhanni mas'uliyatihi. Bahasanya wa ba'dukum, dan sebagian dari mereka yazunu, dia menyangka anaku yukhanni mas'uliyatahu. Sungguhnya dia itu akan terlepas dari tanggung jawabnya. Terbebas dari tanggung jawab. Tenanglah, saya sudah jual, sudah bebas. Disangkanya begitu. Idza qala lil mustarin, apabila dia berkata kepada para pembeli, fil mazadil anani, di dalam lelang terbuka. Ya. Terkadang ada orang yang dia mengatakan, pokoknya kalau saya mengatakan di dalam lelang terbuka, kan suka ada mobil-mobil, motor-motor lelang kan? Ada barang-barang yang dilelang. Ini silahkan lelang. Silahkan jual. Kalau dia mengatakan bahasanya abi kukumata hadid, bahasanya belum mengatakan aku menjual setumpuk besi ini. Pokoknya saya jual sudah segelondong. Ternyata kalimat itu dianggapnya sudah membebaskan dia dari tanggung jawab. Ya. Jadi dengan kalimat kumata hadid, setumpuk hadid, setumpuk besi ini dianggapnya sudah selesai. Nih saya mah jual ya, mobil nih sudah jual segelondong segini. Kalimat segelondong itu belum selesai, ikhwah. Harusnya diterangkan. Ini kondisinya begini, gini, silakan saya jual apa adanya. Nah itu harusnya. Mungkin ini tadi kena sehernya, kena ininya, kan ini. Silahkan, barangkali minat ya silahkan. Kalau mau kemudian diberesin dulu, saya beresin. Nanti ongkosnya sekian. Kan enak kan? Enak. Pernah anak waktu beli motor second itu yang penjual tuh bilang, nih Ustaz, ininya akinya kurang jalan, kiproknya ini ada masalah. Ini kalau Ustaz mau apa adanya seperti ini sekian. Kalau mau diberesin oleh kami paling sekian. Soalnya kan butuh beli ini. Dan juga ongkosnya. Ya. Anak bilang, ya sudahlah, tahu beres. Tahu beres kan? Setelah beres tuh jadi akadnya, ikhwan. Enak kan? Enak. Begitu kita coba memang, Masya Allah, asalnya ketika belum diberesin, ya apa adanya segitu. Tapi begitu sudah dibereskan, enak. Bisa nyaman dipakainya. Ya. Nah ini yang diantaranya harus kita ketahui. Maka di sana dikatakan fahada bai'ukum manju'ul barakah. Maka jual belinya ini akan dicabut keberkahannya. Kalau orang yang dia menutupi aibnya, maka dia akan dicabut keberkahan dari jual beli tersebut. Ada barang sisa ekspor, nggak lolos quality control. Dia jual ke umum. Kemudian dia tidak jelaskan cacatnya apa, kenapa dia tidak lolos. Ya, begitu kemudian dibeli ternyata sampai rumah kecewa pembelinya karena tidak dijelaskan. Oh ini barang ekspor. Ah, itu. Ya barang ekspor. Karena kita harus tahu ekspor juga ada yang lolos, ya. Ada yang lolos tes, ada yang tidak lolos. Harus dijelaskan. Ya. Barangkali ini sepatu. Apa saja lah. Model sepatu, pakaian apa sama. Yang lagi ngetren lagi Pak. Jual barang-barang ya bekas dari luar negeri. Diimpor ke kita misalkan. Nggak dijelaskan. Hanya jual ini saja. Orang disangka jual, wah jaket murah. Nggak tahu begitu dipakai mantan alias jaket bekas. Bilangnya baru. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Jadi jual beli itu harus jelas. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyar. Dua orang yang berjual beli itu memiliki khiyar. Ya. Khiyar itu pilihan, boleh jadi, boleh tidak jadi.
Boleh dilanjut, boleh tidak dilanjut. Malam yatafarraqa, selama keduanya itu belum berpisah. Jadi adanya khiyar itu sebelum berpisah. Maka dikatakan fa in sadaqa, maka jika keduanya sadaqa, jika keduanya itu sadaqa, keduanya itu berlaku jujur. Di dalam jual belinya dia berlaku jujur, penjualnya jujur, pembelinya jujur. Maka kata Rasul, wa bayyana, dan keduanya pun menjelaskan. Yang menjual dia menjelaskan tentang barang yang dijualnya tersebut. Maka burikan lahuma, maka akan diberikan keberkahan bagi keduanya. Yang jual menjelaskan tentang cacatnya, tentang aibnya, kedua-duanya juga saling berlaku jujur. Terkadang ada penjualnya jujur, pembelinya enggak jujur. Ya, ada penjual jujur, pembelinya enggak jujur. Contoh begini, yang sering kita dapatkan, ada orang beli, misalkan beli sayur. Pak, berapa ini? 10.000. Wah, di sana aja cuma 8.000. Padahal dia belum pernah beli di sana. Dia bilang di sana 8.000. Ada yang begitu? Banyak. Naik mobil. Karena kita orang jauh, nggak tahu ongkos. Kemudian datang. Kata keneknya, nih Pak 15.000. Wah, biasanya aja 12.000. Sok tahu. Jujur apa bohong? Bohong. Boleh begitu? Enggak boleh. Wah. Karena ada orang begitu. Berapa ini? 15.000. Udahlah 10.000 aja. Di sana aja 8.000 kok. Ah, itu. Di sana di mana? Dia membandingkan dengan orang lain padahal dia belum pernah beli di orang lain tersebut. Nah, ini kebohongan namanya. Makanya orang yang membelinya dia harus jujur. Orang yang menjualnya harus jujur. Orang yang menjualnya dia harus menerangkan tentang aibnya. Menjelaskan tentang kekurangan-kekurangannya. Jika itu terjadi, insya Allah, Allah berikan keberkahan pada jual belinya tersebut. Karena kita bicara rezeki, tidak bicara banyak dan sedikit. Banyak dan sedikit sudah ditentukan. Yang jadi masalah adalah berkah atau tidak. Itu masalah. Kan begitu kan? Masalah banyak dan sedikit, itu sudah Allah tentukan rezekinya. Tinggal apakah berkah atau tidak. Rezeki banyak, kalau kemudian enggak berkah cepat habis. Tapi kalau rezeki sedikit tapi berkah, insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Karena keberkahan itu adalah subutul khair ala syai'. Tetapnya kebaikan atas sesuatu itu adalah keberkahan. Lalu kemudian dikatakan, burika lahuma fi bai'ihima. Maka diberikan keberkahan bagi keduanya di dalam jual belinya. Wa in kadzaba, dan jika keduanya kadzaba, jika keduanya berdusta. Yang jualannya dusta, yang belinya dusta. Kayak tadi kan? Yang jualnya berapa ini? 10.000. Udahlah, 7.000 aja. Di sana aja cuma di sana aja 7.000. Ini kata pembelinya, dusta. Kata yang jualnya, wah boro-boro mas modalnya aja 8.000. Ah, padahal modalnya 6.000. Dua-duanya pendusta. Dusta sama dusta, jual beli. Akhirnya terjadi adalah jual beli dusta. Ikhwan. Dan ini banyak terjadi. Kejadian seperti itu. Wakatama, dan keduanya itu katama. Keduanya itu saling menyembunyikan aib. Ya, saling menyembunyikan aib. Maka dikatakan muhiqqat barakatuhu bai'ihima, maka akan dicabut, dihilangkan keberkahan dari jual beli keduanya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bisa dilihat di dalam Fathul Bari pada juz yang keempat halaman 328. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dapatkan ternyata bahasan yang perlu kita lakukan ketika jual beli adalah pertama, berlakulah jujur di dalam jual beli tersebut. Jujur, ya. Kemudian yang kedua, bahasanya hendaknya jual beli itu di sana ada hak khiyar. Memilih apakah jadi atau tidak jadi. Berikan hak khiyar, sok silahkan beli atau tidak. Jangan kemudian kalau beli kudu jadi. Jangan bilang sampai kudu jadi, maksa. Enggak usah. Anda suka silakan. Kemudian yang ketiga, kalau orang jual beli itu harus menyampaikan dan menjelaskan kondisi barang apa adanya. Dengan penuh kejujuran. Jangan kemudian ditutup-tutupi. Oh, jangan kan seperti itu, ikhwah.
Yang banyak kejadian di dalam masalah khitbah, melamar ya, laki-laki perempuan. Itu kan di sana banyak sekali penutupan. Aib-aib ditutupi. Padahal justru ketika orang mau menikah itu, di sana dibolehkan untuk membicarakan keburukan. Boleh, itu ghibah yang dibolehkan. Kira-kira bagaimana akhwat itunya? Wah, kira-kira sifat jeleknya apa? Ush, jangan bilang sifat jelek, ghibah kita nggak boleh. Bukan, wong dia mau dilamar kok. Sampaikan, tidak masalah. Jangan kemudian makcomblangnya tetap saja maksa. Wis pokoknya mah dijamin soleha. Wis dijamin soleha. Siapa yang jamin solehanya? Kata makcomlang laki-laki dijamin soleh. Siapa yang mengatakan solehnya? Begitu mau ditolak, jangan menolak orang yang soleh. Nanti akan terjadi kerusakan di atas dunia. Siapa yang menjamin dia soleh? Kan terkadang ada orang yang memaksakan seperti itu. Padahal ada hak khiyar. Silakan Anda boleh jadi, boleh tidak jadi. Ya. Dalam jual beli juga sama. Tapi antum jangan kemudian menganalogkan kalau begitu bahasanya yang namanya orang nikah sama seperti jual beli. Bukan. Maksudnya ada hak-hak di sana yang perlu dipenuhi dan juga adanya kejujuran di dalam proses kita tersebut. Kemudian yang selanjutnya tentang bai'un najas. Itu jual beli najas. Apa yang dimaksud dengan najas? Ya, nanti kita lihat di sini. Bahasanya waqwa an yazida fi sil'ah man la yuridu syira'ah, yaitu menaikkan harga pada barang jualan orang yang tidak menghendaki untuk membelinya, tidak ada niat untuk membeli. Ya, tidak ada niat untuk membeli. Ada orang begitu kita beli nih, beli barang, ternyata ada orang lain dia sengaja naikkan harga. Udah Mas, berapa ente? 5.000. Udah buat saya aja 70.000. Dinaikkan barangnya. Padahal yang ngomong 70.000 ini, itu bukan tujuan untuk membeli. Tidak ada keinginan untuk membeli. Ini biasanya teman-temannya kong kali kong. Ya, ini banyak terjadi pada proses lelang biasanya. 100.000, saya 200.000, saya 300.000, naik terus. Ada kan begitu kan? Nah ini ini namanya bai'un najas. Ya, ada yang bilang bai'un najas, ada yang bilang bai'un najis. Tapi ya, ada bai'un najas, ada yang bilang bai'un najis. Ya, itu adalah kalimat yang sama. Ya, sepengetahuan ana, bahasanya sama seperti Ibnu Majata dengan Ibnu Majahin. Itu dua kalimat yang boleh. Atau Ibnu Musayyib dengan Ibnu Musayyab. Itu dua kalimat yang boleh dibaca yang sama. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Lalu kemudian di sini pun dikatakan liyakhda'a ghairahu, dalam rangka untuk menipu selainnya. Sengaja dia menaikkan tawaran untuk menipu orang lain. Ini biasanya komplotannya. Ini biasanya adalah yaitu teman-temannya. Wa yajruhu ila ziyadah fi syi'r. Dan dia berusaha untuk apa? Menariknya, menambahkan pada penawaran harganya. Sengaja. Begitu kita bilang, berapa barang ini? 500.000. 500.000. Kita lagi tawar-menawar, tiba-tiba datang orang lain. Udah, buat saya aja. 800.000. Wah, akhirnya kita keder. Tadinya udah 500.000 mau nawar 400. Ini dinaikkan 800. Ada yang mau. Sedangkan kita pengen. Apa yang kita lakukan? Ya sudahlah, jadilah 800. Nah itu bai'un najas namanya. Ya, ada yang seperti itu? Ada. Dan ini banyak terjadi pada lelang biasanya. Lelang. Biasanya kan lelang dibuka harga sekian. Setelah itu kemudian silakan siapa penawar paling tinggi. Walaupun lelang juga nanti di sana ada banyak modelnya ya. Tidak setiap lelang kemudian terlarang. Ada yang penting adalah bagaimana teknisnya. Ya. Ketika orang menghukumi sesuatu itu lihat bagaimana prakteknya, bagaimana teknisnya. Karena kalau kemudian teknisnya salah, akhirnya jadi salah. Orang bilang kredit boleh apa tidak boleh. Lihat dulu akad kreditnya seperti apa. Kalau orang kreditnya misalkan ada orang beli ke saya motor, ya sudah silakan. Motor ini Anda cicil, memang niatnya saya mau jual 10 juta. Tapi kemudian karena dia mau mencicil, saya diniatin jadi 15 juta. Anda nyicil ke saya. Langsung ke orangnya. Itu tidak masalah.
Tapi kalau kemudian ada yang nawarin atau nalangin harga, nalangin pembayarannya. Kemudian dia bayar kepada orang yang nalangin, seperti praktek leasing. Ini yang bermasalah, jadi riba. Karena akadnya dia adalah pinjam uang. Ada lagi kemudian misalkan praktek untuk apa? Ya, Mas, itu ya tolonglah, saya mau beli motor, tapi saya nggak ada uang nih. Ya, saya cuma punya dana 8 juta, motornya 12 juta. Akhirnya temannya, ya sudah, ente beli ke saya ya, 12 juta. Udah uang ente yang 8 juta sini. Akhirnya dia nambahin 4 juta, dibelilah 12 juta. Kemudian dia pulangnya ditambahin 10% dari 12 juta. Ini barang berdua, tapi kemudian ditambahkan harganya dari harga 12 juta. Kan tidak boleh yang seperti itu. Dan ini adalah kredit yang salah. Kadang terjadi seperti itu. Ya, berarti itu yang disampaikan di dalam masalah ini. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup bisa dipahami. Jika benar itu datangnya dari Allah, jika salah itu adalah kesalahan Anda sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa Anda pribadi. Syukran jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.